Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati. Saya program studi PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Media Bergambar untuk Memotivasi Belajar Anak di TK LMD Walambenowite. Langsung saja, bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Dalam kegiatan dan proses pembelajaran sangatlah penting untuk dikaji, dan kegiatan ini merupakan proses yang betul-betul harus dikuasai oleh guru. 2 atau B-nya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas. 1. Apakah cerita bergambar dapat meningkatkan kreativitas anak peserta didik di kelompok LMD Walambenowite? C-nya, manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini berharapkan pada memberikan bantuan pada anak usia dini untuk belajar, memudahkan belajar. B. Penelitian ini dapat mengembangkan wawancara tentang cerita kegiatan bergambar. Bagian C-nya, penelitian ini berbagai dasar dan kegiatan bercerita bergambar bentuk mengembangkan kreativitas anak dalam bercerita. 2. Manfaat praktis. Melalui kegiatan melibatkan harapan anak-anak senang dan tertarik serta tumbuh minat untuk melakukan kegiatan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak. Bab 2, kajian pustaka. A. Kajian pustaka. 1. Pengertian kreativitas. Kreativitas mengundang beragam definisi di dalamnya. Kreativitas merupakan ide atau pikiran manusia yang bersifat berguna bagi bangsa. Dapat mengatakan bahwa dalam Dian Press menjelaskan kreativitas merupakan kemampuan seseorang menghasilkan gagasan baru merupakan kegiatan dan definisi belajar. 2-nya, pentingnya bercerita. Menyatakan bercerita dapat digunakan sebagai sarana mendidik dan membentuk kepribadian anak. Nilai-nilai luhur ditanamkan pada diri anak melalui penghambatan terhadap pada anak untuk bercerita. Kerangka berpikir, masa anak usia dini tersebut disebut dengan usia emas atau golden age. Memiliki arti bahwa anak melalui pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat masa tersebut. Oleh sebab itu diperlakukan situasi yang aspek perkembangan anak usia dini. Di sini saya akan melanjutkan hipotesis tindakan adalah dugaan sementara yang dianggap dapat dijadikan jawaban dari satu masalah yang timbul. Hipotesis merupakan kesimpulan yang nilai kebenarannya masih diuji. Melihat permasalahan dan teori yang telah dilakukan di atas dapat merumuskan hipotesis, yaitu bergambar pada meningkatkan kreativitas anak usia dini kelompok B di TK Walambenowite. Bab 3, metodologi penelitian. A. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tindakan kelas melalui kegiatan bercerita yaitu diharapkan agar anak mampu membuat gambar dengan berbagai macam unsur atau bahan. 1. Yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di TK Walambenowite berlokasi di
berlokasi di Kelurahan Walambenowite di Kecamatan Parigi. Hal ini berdasarkan pada pengamatan. Satu, penelitian ini dilakukan dalam kelas oleh guru sebagai peneliti. 2, penelitian tindakan. Di sini ide bagian C, identifikasi masalah. Latar belakang masalah di atas, maka 1, kurangnya penggunaan media cerita bergambar sebagai media pembelajaran. 2, peserta didik belum menempatkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas anak melalui media bergambar. 3, kreativitas anak belum sepenuhnya meningkatkan karena berkurangnya daya imajinasi peserta didik. Batasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah, agar penelitian ini terarah, maka penelitian ini dibatasi pada peningkatan kreativitas anak usia dini melalui media cerita bergambar. Bagian E, metode penelitian. Penelitian tindakan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kolaboratif. Untuk dapat memecahkan masalah tentang kreativitas anak di sekolah berawal dari dirasakan pada masalah. Kemudian penelitian ini saya lakukan di TK Walambenowite. Bagian F, sumber data. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi 1, information atau nama sumber, yaitu anak didik kelompok bermain KB tentang kreativitas atau kejadian langsung pada pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Metode penelitian data. Penelitian ini sebagai berikut. 1, wawancara. Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi dan ketetapan yang diperoleh sebelumnya. Agar wawancara terarah pada pokok pembicaraan, maka disusun pedoman wawancara. 2, observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Dokumentasi. 3, dokumentasi adalah jumlah pesan, fakta, data tersimpul dalam bahan yang berbentuk dokumentasi atau foto-foto. 4-nya, catatan lapangan. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan selama pembelajaran yang sedang berlangsung di TK Walambenowite. H, teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif melalui pendidikan kuantitatif, yaitu penghitungan distribusi frekuensi aktivitas analisis, dan ini dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas. 1, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak untuk perlu dicatat secara detail atau rinci. 2, deskripsi data. Setelah data dideskripsikan, maka selanjutnya adalah mendeskripsikan penelitian. Lanjutannya yaitu kreativitas kebersihan tindakan. Indikator untuk mengukurkan prestasi. Langsung saja di penutup bab 4 bagian A, kesimpulan. Saya menarik kesimpulan adalah kegiatan akhir dan proses penelitian berdasarkan pembahasan deskriptif dan analisis yang perlu uraikan sebab itu, yaitu 1, berdasarkan hasil interview yang digunakan. Sarannya yaitu berdasarkan media pembelajaran yang ada perlu diperhatikan mulai dari pengembangan pelaksanaan perawatan kepada anak dan pembahasan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.